Sekitar 1 menit lagi kita akan mulai. Ini baru kali ini saya merasa deg-degan ya. Biasanya kalau training biasa aja, tapi ini mungkin karena kelas perdana untuk HR Talk, jadi rasanya harus adaptasi ini. 1 menitan lagi kita akan mulai. Kira-kira yang sudah hadir dari mana saja, silahkan untuk kasih komentar. Tadi duluan ada Pak Ruslianto, Makassar. Oserba 23. Terima kasih Pak, sudah absen pertama ini. Dari Palu juga hadir. Ini kalau Indonesia bagian tengah dan timur udah cukup malam ini ya. Tangerang masih waktu Indonesia Barat. Tangerang, Bekasi, Bogor, wah, Baik Bapak Ibu, jadi memang kelas ini sebetulnya berdasarkan kepada banyak usulan atau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar tools yang mungkin Bapak Ibu semua sudah diakses, tetapi mungkin sebagian dari Anda tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya atau menggunakannya. Terutama bagi Bapak Ibu semua yang sudah membeli buku HRM 4.0, mengikuti e-course atau HRM Mastery, baik itu secara offline ataupun online. Sebelumnya, tools-nya ada 12 folder, dan sekarang sudah ada 18 folder ya. Sudah ada 18 folder dengan total kalau saya munculkan di sini di Drive Properties ini ada 3.527 file dan 545 folder. Ini kalau satu dari 18 folder itu ada subfoldernya juga. Total 545 folder. Jadi ini lumayan sangat banyak. Jadi kalau kita pelajari mungkin butuh waktu tahunan untuk menyelesaikannya. Nah, hari ini kita akan coba bedah satu persatu atau mungkin beberapa folder sekaligus supaya kita nanti mendapatkan inspirasi dan pengetahuan dan juga keterampilan lain dalam mengelola sumber daya manusia di organisasi kita. Baik Bapak Ibu, jam 7.47 kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi, kontribusi, dan antusiasme yang luar biasa sehingga pada malam hari ini, Senin malam, I Like Monday, kita semua bisa sama-sama sharing ya, belajar bagaimana kita membedah tools-tools yang ada di dalam bonus buku HRM 4.0 atau e-course HRM 4.0 atau juga online course dan HRM Mastery yang offline. Total alumni kalau ikut semua mungkin sudah lebih dari 100 orang yang offline. Kalau online mungkin juga sama, jumlahnya lebih, bahkan mungkin sampai 200 atau 300 orang. Dan kalau pembeli buku itu sudah hampir 3.000 orang. Jadi kalau ikut semua, jelas kapasitas Zoom yang cuma 300 tidak akan muat nih. Belum juga yang masuk di melalui YouTube. Di channel YouTube juga lumayan. Ini ada 34 yang sedang menonton. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menyimak teman-teman sekalian. Dan pada hari ini
kita akan membedah HR Tools tentang matriks kompetensi. Tentang matriks kompetensi. Kenapa ini menarik ya? Karena saya yakin sebagian dari teman-teman sekalian itu sudah buka-buka tentang foldernya, tetapi bisa jadi mungkin bingung cara makainya bagaimana gitu. Cara makainya bagaimana sehingga ya tadi yang tadi saya sampaikan sepertinya perlu nih untuk kita untuk membahas satu demi satu, entah nanti selesainya kapan, tapi paling tidak mungkin karena memang di dalam buku ataupun di kelas-kelas saya tidak dibahas secara mendetail. Dan teman-teman sekalian, baik itu lewat Zoom ataupun di YouTube, pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi saya sampaikan, yang akan kita bahas adalah menyusun matriks kompetensi. Nah, kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua mungkin sudah membuka, saya coba akan munculkan seperti apa sih foldernya, ya. Jadi foldernya sebentar. Jadi tools HRD kita ada kurang lebih 19 tools ya, mulai dari kamus kompetensi baik itu hard skill ataupun soft skill. Kemudian ada tools yang kedua SOP di bidang SDM. Kemudian tools yang ketiga instrument assessment. Tools yang keempat ada employee satisfaction. Tools yang kelima ada training plan and module training. Kemudian ada tools yang keenam, daftar pertanyaan untuk metode ini untuk teknik wawancara, ada tabel salary, ada katalog KPI, termasuk rencana-rencana strategis, Departemen HRD juga ada di situ. Kemudian ada juga performance appraisal, penilaian kinerja, SOP perusahaan, job description. Juga ada juga seminar-seminar. Kalau yang tools 13 ini lebih kepada pembelajaran ya. Pembelajaran terkait dengan HRD dan bisnis. Kemudian ada juga independent study ini dalam bentuk MP3. Kemudian ada HR complete book, bonus Excel-nya, SOP yang lain untuk skala industri, psikotest toolkits dan dokumen HRD. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua tools ini saya kumpulkan, saya rangkum dari kurang lebih mungkin lebih dari 10 tahun pengalaman di dunia HRD. Ya, ada tools kemudian dikoleksi, dipraktekkan, dilakukan, dikunyah-kunyah. Awalnya juga saya bingung ini tools sebanyak ini buat apa gitu. Tapi lama-kelamaan karena mungkin kita praktekkan, kita coba, akhirnya luar biasa ya. Jadi tools ini sebagian juga saya dapatkan dari kelas-kelas sertifikasi HRD. Nah, mungkin sama seperti Bapak Ibu semua hari ini ngikut pelatihan, ada tools dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian tools ini terkumpul, tadi sudah dibahas ada kurang lebih sekitar 545 folder dan 3.000-an file ya kalau dikumpulkan semua. Ini totalnya lebih dari 4 giga kalau tidak salah. Baik Bapak Ibu sekalian, nah saya mau tanya nih di antara yang hari ini hadir, kira-kira berapa banyak ya yang sudah coba untuk buka-buka toolsnya? Silahkan kasih komentar dulu di chat nih, kira-kira sudah apa kesannya, apakah bingung, apakah paham atau seperti apa, atau mungkin sama sekali malah belum buka-buka toolsnya. Saya pengen tahu nih dari sekian banyak yang hadir, yang hari ini kalau di Zoom sudah ada 21-an yang hadir, ya, atau kalau di YouTube ada kurang lebih 35-an yang hadir. Silahkan. Ada pertanyaan Pak Ruslian, dari mana nih dapat toolsnya? Jadi Bapak Ibu, tools ini didapatkan bagi Bapak Ibu semua yang sudah masuk ke member area kami dan membeli salah satu produk kita ya, produk-produk HRD.
Jadi tools ini juga tidak kita sebarluaskan secara bebas karena sangat berhubungan dengan kelas-kelas kita sebelumnya. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang mungkin sudah beli buku atau mungkin belum masuk ke member area, nanti mungkin bisa dibantu oleh admin kami untuk bisa masuk ya. Nanti bisa kontak admin kami atau nanti silakan masuk ke website kita www.supersonality.com. Ya, nanti nih karena memang perlu ada pendahuluan dulu semacam ini ya supaya oke. Nah, nanti tinggal di sini tinggal butuh bantuan, tinggal sampaikan saja. Saya sudah membeli buku dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu toolsnya nanti akan masuk ke member area dan tinggal login ke member area dan nanti di situ bisa diunduh, disimpan di folder masing-masing di laptop masing-masing. Itu sekilas terkait dengan tools-tools yang hari ini akan kita bahas salah satunya. Oke, Bapak Ibu. Jadi, nah kalau di buku Leader 5.0 memang tidak tersedia, Pak. Kalau di buku karena memang di 5.0 Leader itu tidak membahas sistemasi HRD ya. Jadi memang tidak ada. Tapi kalau di di HRM 4.0 ada. Gitu. Oke. Jadi kalaupun toh misalnya katakanlah belum bisa mengakses, it's okay Bapak Ibu. Ya, mungkin next time bisa mengakses. Nah, ini malah dari teman-teman di YouTube sangat membantu tugas sebagai HR. Terima kasih. Kemudian sudah mencoba tools DISC, menyusun KPI. Dari Pak Hardiman di YouTube malah kurang begitu paham. Nah, ya. Hari ini kita akan coba bahas ya satu persatu Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu yang hari ini kita bahas sesuai dengan janji di tim manajemen adalah tentang kompetensi matriks. Ya. Nah, kita akan mulai dengan membahas slide. Saya sudah siapkan slide-nya, Bapak Ibu. Bedah HR tools pertama menyusun matriks kompetensi. Nah, mungkin ada di antara kita yang masih bingung apa sih sebetulnya dengan istilah kompetensi itu ya. Kompetensi atau kompeten, kalau di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, mereka yang mendapatkan sertifikat tersebut disebut dengan kompeten gitu. Ya, apa sih sebetulnya kompetensi itu atau kenapa kita harus kompeten dan kenapa ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Nah, bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara terkait dengan masalah HRD, Human Resources Development atau Human Capital saat ini, ya tentu saja kan kita berharap bahwa orang-orang yang ada dalam organisasi kita adalah orang yang bisa menunjukkan produktivitas, menunjukkan performance, kinerja. Ya, kalau produktivitas tidak ada indikator pembanding. Ya, tapi kalau performance kinerja itu ada indikator pembanding. Indikator pembandingnya apa? Indikator pembandingnya adalah key performance indicator. Jadi indikator yang sudah disiapkan oleh perusahaan, kemudian karyawan kita atau tim kita disemangati supaya mereka itu bisa memenuhi kriteria atau indikator-indikator tersebut. Ya, nah itu. Nah, untuk sampai kepada performance yang diharapkan, kan tidak serta-merta mereka yang kita rekrut kemudian perform, menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan perusahaan. Ya, mereka harus memiliki kompetensi. Ya, salah satu kompetensi itu ya sebetulnya kalau kita bicara skill, knowledge, itu adalah bagian dari kompetensi. Nah, kalau kita runtut lagi ke belakang, seharusnya mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya bahwa di dunia HRD itu kan ada yang namanya job description. Job description itu berangkat dari struktur jabatan. Jadi atau struktur organisasi. Jadi kalau kita runtut lagi, tapi saya tidak akan jelaskan secara mendetail di sini karena itu sudah lewat. Bapak Ibu semua juga sudah nonton videonya harusnya.
visi misi turun jadi rencana strategis, jadi sasaran-sasaran strategis, kemudian dibuat struktur organisasinya, dan setiap jabatan di dalam organisasi itu ada dianalisa. Hasil analisanya ada job description, kejelasan tugasnya, kejelasan tanggung jawabnya, kejelasan wewenangnya. Nah, kemudian untuk menjalankan job description ini, Bapak Ibu, ya, kita ada yang namanya job specification, ya, spesifikasi seseorang, sehingga diharapkan dengan specification ini seseorang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dan serta wewenang itu. Di situ meliputi apa saja, bisa knowledge, pengetahuan, bisa skill, keterampilan, bisa ability, kemampuan, kemahiran, attitude, sikap, talent, bahkan mungkin pendidikan tertentu, ya. Jadi di job specification itu misalkan jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Nah, di dalam job specification itu ada yang namanya kompetensi. Nah, biasanya diwakili oleh 3 hal, knowledge, skill, sama ability. Jadi kompetensi adalah bagian dari job specification untuk memenuhi sebuah jabatan yang nantinya dengan kompetensi itu bisa menjalankan tugas dengan baik, kan begitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi historinya begitu. Nah, kemudian dari situlah kemudian kita perlu membuat sebuah standar kompetensi. Kenapa kita perlu membuat sebuah standar kompetensi? Karena kalau kita tidak menstandarkan kompetensi, maka otomatis spesifikasinya tidak standar. Kalau spesifikasinya tidak standar, maka bisa jadi job desk yang dibebankan kepada jabatan, kepada orang tersebut atau pejabat tersebut itu tidak akan terpenuhi. Ya, jadi dampaknya apa? Kalau description-nya, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya tidak terpenuhi, maka nanti balik lagi. Sasaran-sasaran organisasi tidak akan tercapai. Kalau sasaran organisasi tidak tercapai, berarti rencana strategis, visi misi juga tidak tercapai. Nah, jadi kelihatannya sederhana, tetapi tidak sesederhana itu, ya. Gara-gara kita tidak menetapkan job kompetensi, standar kompetensi seseorang, menjadikan ya sasaran-sasaran strategis organisasi juga tidak tercapai. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan kompetensi, kan begitu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan definisi, ya, kompetensi merupakan dimensi perilaku yang berada di belakang kinerja kompeten. Jadi di balik dari kinerja seseorang itu tuh ada kompetensi, ya. Di balik dari hasil kerja seseorang itu ada kompetensi. Jadi berarti kompetensi akan berbanding lurus dengan kinerja seseorang. Nah, sering dinamakan kompetensi, kenapa? Ya, karena dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik. Ini menurut Armstrong. Jadi harapannya dengan kompetensi itu seseorang bisa menjalankan perannya dengan baik. Nah, jadi penting bagi kita karena ada sebagian dari kita yang mungkin salah kaprah. Dalam artian salah kaprah itu begini, ketika seseorang dia tidak perform, kemudian kita cap bahwa orang ini tidak layak untuk bekerja di perusahaan kita. Nah, kemudian kita rekrut lagi orang baru, terlalu begitu, nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena kita sendiri tidak menetapkan standar. Ya, kita berharap orang yang baru yang bergabung dengan perusahaan kita adalah orang yang terbaik, tetapi dalam prakteknya ternyata dia tidak menunjukkan kinerjanya. Jadi tidak selalu performance seseorang itu tidak bagus karena ada yang salah dengan mereka. Jangan-jangan sistem di dalam organisasi kita yang kurang pas. Makanya saya kemarin di kelas HRM Mastery terakhir kemarin di batch yang ketiga, saya sampaikan bahwa performance seseorang itu kan karena 2 faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya ada 3, ya, kejelasan tugas, tools, dan kemudian satu lagi ada reward atau punishment-nya. Jadi tidak serta-merta kinerja seseorang itu
buruk karena ada masalah dengan dirinya. Bisa jadi yang salah adalah sistemnya ada pada organisasi kita. Oke, saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Oke, nah menurut Spencer and Spencer, a competency is an underlying characteristic. Nanti kita akan jelaskan 3 hal yang saya kasih garis kuning ini of an individual that is causally related to criterion reference, effective and or superior performance in a job or situation. Sederhananya begini ya, sebuah kompetensi itu ada satu underlying karakteristik. Maksudnya apa? Underlying karakteristik ini adalah kompetensi tersebut merupakan bagian dari kepribadian seseorang. Jadi seseorang yang kompeten berarti tidak hanya sebatas dia tahu atau bahkan mungkin bisa, tapi itu sudah menjadi sebuah identity. Kepribadian seseorang telah tertanam, kan kepribadian itu kan muncul dari kebiasaan, perilaku, habit sehari-hari karena terbiasa melakukan itu sehingga menjadi sebuah kepribadian. Tertanam, berlangsung lama dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan situasi kerja. Jadi ya memang menjadi seolah-olah menjadi sebuah sifat bawaan. Padahal sebetulnya itu adalah sifat yang dilatih berulang-ulang. Sama seperti seorang petinju atau petarung MMA misalnya, karena dia latihan terus, punya sparring partner diulang-ulang, ya, dia mencoba untuk menjatuhkan, memukul, mengunci, dan lain sebagainya, sehingga menjadi sebuah tertanam dalam dirinya dia. Itu berarti dia sudah menjadi seorang kompeten. Kalau seseorang melakukan sesuatu harus pakai mikir, itu belum kompetensi. Dia mungkin baru skill saja. Bukan menjadi sebuah behavioral, gitu ya. Nah, penyebab terkait atau cost related artinya adalah bahwa kompetensi ini bisa memprediksi perilaku dan kinerja seseorang. Jadi misalnya kalau dia disuruh mempraktekkan sesuatu yang kita anggap sebagai kompetensi itu bisa menjadi sebuah prediksi, oh dia bisa gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita pernah melihat simulator gitu ya. Kan simulator adalah alat untuk menguji kompetensi seseorang. Misalkan ketika kita mau ada ujian SIM, nah di situ ada simulator. Nah, ketika kita bisa menggunakan simulator itu, harapannya adalah berarti itu sudah cukup mewakili dia sebetulnya bisa mengikuti kaidah rambu-rambu lalu lintas di jalanan yang sesungguhnya, gitu. Memprediksi perilaku dan kinerja. Makanya SIM itu diberikan kepada mereka yang sekarang kan ujiannya lewat simulator. Nah, yang ketiga, acuan kriteria atau criterion reference. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kompetensi tersebut secara aktual memprediksi siapa yang mengerjakan sesuatu dengan baik atau buruk, sebagaimana diukur oleh kriteria spesifik atau standar. Jadi ujung-ujungnya ya kompetensi ini juga bisa memprediksikan hasil kerja standar seseorang. Nah, ini kurang lebih dari pengertiannya Spencer and Spencer itu. Nanti kalau ada pertanyaan dan kebingungan nanti bisa langsung chat saja Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti apa sih matriks kompetensi itu? Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan coba buka dulu salah satu matriks kompetensinya Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, di sini ada ya, biar kita tidak terlalu terjebak dengan banyak teori. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu semua di tool 1 itu ada banyak kamus kompetensi. Kamus kompetensi ini sebenarnya yang bisa dijadikan rujukan sebagai matriks kompetensi kita nantinya. Nah, seperti apa sih wujud dari matriks kompetensi? Contoh dari matriks kompetensi adalah, nah ini nih, nanti Bapak Ibu semua, oke. Jadi matriks kompetensi itu begini, kan bentuknya matriks ya. Matriks itu jadi yang atas ini terlihat ya Bapak Ibu. Ini contoh, ada beberapa
contoh-contoh yang lain nanti Bapak Ibu semua lihat. Jadi di sini semua jabatan ditulis. Semua jabatan ditulis yang memanjang ke samping. Kemudian ke bawahnya ini ada kompetensi di bawahnya. Nah, kompetensi di sini ada yang disebut dengan profesional kompetensi, ada juga yang namanya basic kompetensi. Ini banyak istilahnya, ya, basic kompetensi, fungsional kompetensi. Di sini dituliskan semua. Bisanya kita ngomongin tentang global kompetensi atau kompetensi umumnya, product knowledge. Nah, departemen head harus paham product knowledge tidak? Ya. Nah, kemudian di level berapa? Di level 1 sampai level, kalau ini level 1 sampai level 5. Cukup sampai level 3. Kemudian departemen head bagaimana dengan basic komputer? Level 3. Safety knowledge level 4. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti inilah wujud dari yang namanya matriks kompetensi. Berarti, Bapak Ibu, setiap jabatan dalam organisasi kita itu ada kompetensi-kompetensi yang disyaratkan. Begitu ya. Nah, ini yang contoh yang satu. Kemudian kita coba yang lain. Tidak salah ada beberapa contoh matriks kompetensi yang lain. Misalnya ini. Nah, nanti Bapak Ibu semua tinggal mengisi begini. Jadi ke sini itu ada juga formnya. Ke sini adalah jabatan-jabatannya. Semua jabatan di dalam struktur organisasi kita dituliskan. Kemudian ke bawahnya dituliskan semua kompetensi yang disyaratkan. Nah, hari ini kita akan bicara terkait dengan beberapa tipe kompetensi. Ada, kalau di sini ada yang disebut soft kompetensi, hard kompetensi. Hard kompetensi sendiri ada macam-macam, ada basic kompetensi, spesifik kompetensi. Nah, sampai kepada kalau yang lain-lain seperti apa. Nah, gitu. Ya, ini nanti Bapak Ibu semua tinggal pakai saja. Ini tools siap pakai semua. Kemudian kita lihat lagi misalnya yang lain. Ya. Oke, ini ada matriks kompetensi, kemudian contoh kompetensi matriks setiap departemen ini juga cukup lengkap. Nah, Bapak Ibu, kalau kok rumit sekali ya kita jangan lihat kerumitannya ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu semua nanti tidak harus serumit ini. Tidak harus serumit ini. Kenapa tidak harus serumit ini ya? Karena kan yang saya sampaikan ini adalah skala rumitnya gitu. Untuk skala industri yang mungkin struktur organisasinya sangat-sangat besar. Kita lihat ya di sini dari project manager sampai departemen, section head, officer, supervisor, group leader, itu semuanya ada kompetensi semacam ini. Gitu. Kalau diisi semua ya memang ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Kemudian ke bawahnya ada soft kompetensi apa saja. Ini baru soft kompetensi, ada basic kompetensi, ada yang namanya ini kita sebut spesifik kompetensi. Ini sangat banyak sekali ya. Kalau kita perkecil akan seperti ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak harus memulai dengan yang rumit. Nanti Bapak Ibu semua mungkin mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Tapi ini harus saya sampaikan karena memang ini ada di dalam tools yang Bapak Ibu semua punyai. Nah, itu sedikit terkait dengan bagaimana sih nanti wujudnya dari matriks kompetensi itu ya kurang lebih seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke slide. Ya, tadi sampai ini. Kenapa sih kita butuh matriks kompetensi seperti yang tadi saya perlihatkan kepada Bapak sekalian? Nah, dengan matriks kompetensi yang tadi itu otomatis bagi perusahaan itu bisa punya banyak manfaat. Ya tentu saja manfaat ini kepada sistem pengelolaan SDM kita. Nantinya bisa dipakai sebagai apa? Ya untuk seleksi, rekrutmen, untuk pelatihan. Jadi kita pelatihannya itu juga fokusnya ke situ, pengembangan kinerja,
dan perencanaan karir dan suksesi. Jadi ketika kita memberikan karir kepada orang untuk jabatan tertentu, berarti kan dia butuh di develop. Pertanyaannya adalah development semacam apa yang kita butuhkan bagi mereka? Ya, kalau tidak mengacu kepada materi kompetensi, pakai apa dong? Ya, makanya di kelas kalau Bapak Ibu mau baca bukunya, ya atau baca buku atau ikut kelas kita yang HRM, di situ kan kita bicara ada training. Training itu kan ada dua, ada competence based training, ada performance based training. Kalau competence based training berarti training yang disiapkan untuk memenuhi kompetensi. Nah, kompetensi-kompetensi itu adanya di matriks kompetensi. Jadi jangan kompetensi di mana di perusahaan lain, belum tentu perusahaan lain kompetensinya sama dengan kita meskipun jabatannya sama. Gitu. Jadi setiap perusahaan memiliki karakteristik tersendiri untuk setiap jabatan meskipun namanya sama tapi kompetensinya berbeda. Itu kita sebut sebagai competence based training. Nah, kalau performance based training adalah training yang kita selenggarakan karena ada kinerja-kinerja yang tidak sesuai. Tadi kita udah bahas kinerja itu bicara terkait dengan hasil-hasil kerja. Baru kemudian di situ ada performance based training termasuk nanti follow up-nya coaching. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat satu persatu dulu. Kenapa apa yang bisa kita dapat dari seleksi dan rekrutmen? Ini ada 1 sampai 5 poin. Ketika kita memiliki matriks kompetensi, ini menjadikan gambaran yang lengkap terkait dengan syarat jabatan, persyaratan jabatan. Jadi jabatan ini harus memiliki kompetensi dengan standar kompetensi A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu di level berapa? Itu satu. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan untuk merekrut pekerja yang akan berhasil di dalam pekerjaannya. Jadi kita tahu bagus atau tidaknya calon karyawan kita itu tuh dibandingkan dengan matriks kompetensi yang kita punya, bukan kita suka atau tidak suka, itu kan dislike itu kan jadi subjektif. Nah, kita butuh yang objektif, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, meminimalkan investasi pada pekerjaan yang mungkin tidak memenuhi harapan perusahaan. Jadi jangan sampai kemudian kita merekrut orang yang salah karena tidak mengaca kepada standar kompetensi yang kita inginkan. Nah, ini di sini Pak Ruslianto misalnya bertanya nih, pengukuran nilainya kayak gimana dari skala 1 sampai 5. Nanti kita akan lihat Pak contohnya. Jadi misalnya ketika seseorang kompetensinya adalah public speaking, nah gitu ya, kemampuan berbicara di depan publik, itu kan macam-macam tuh. Level satunya adalah level menjelaskan, bisa menjelaskan, orang lain paham. Level keduanya misalkan bisa membujuk, nah, gitu, atau bisa membandingkan. Level ketiganya bisa membujuk atau persuasif. Level keempatnya bisa mempengaruhi. Nah, itu skalanya Pak. Skala 1 bisa menjelaskan, kedua bisa membuat orang tertarik, yang ketiga membujuk, yang level keempat mempengaruhi. Nah, kalau misalkan Pak Ruslianto bilang departemen head, misalkan produk knowledge-nya 4, berarti tidak diwajibkan sempurna paham produk. Iya, karena tidak semua orang kan harus memahami produk kita. Tetapi ada jabatan-jabatan tertentu yang mungkin dia harus product knowledge-nya level 5. Contohnya misalkan customer service. Contohnya dia frontliner atau mungkin orang marketing, itu dia harus paham sempurna terkait dengan produknya. Gitu ya. Tapi kalau orang back office, orang administrasi, orang keuangan, ya dia tahu tentang produk level 1, level 2, it's okay lah gitu ya. Balik lagi ya, Bapak Ibu. Jadi investasi otomatis ini mempengaruhi kepada biaya. Proses wawancara juga jadi sistematis karena kita fokus hanya dengan kompetensi, tidak kemana-mana, mambrah-mambrah nggak jelas. Terakhir, dari seleksi dan rekrutmen ini bisa membantu membedakan kompetensi-kompetensi yang dilatihkan dan kompetensi-kompetensi yang sulit untuk dikembangkan. Nah, gitu. Jadi ada kompetensi yang memang bisa dilatih, ada juga kompetensi yang itu sudah menjadi sebuah trait, sifat, karakter bawaan seseorang. Ini yang susah untuk dilatih. Sehingga mungkin perlu kita mencari orang yang sudah jadi. Kalau kompetensi yang lain, wah ini kayaknya kalau cuma atas pengetahuan produk, nggak tahu, nggak apa-apa deh, nanti bisa ada training kan gitu. Tapi kalau sikap, perilaku,
kebiasaan, wah ini kayaknya susah nih ngerubahnya. Itu kan berarti jadi pertimbangan. Itu dari sisi seleksi. Nah, dari sisi yang lain, berdasarkan dari sisi pelatihan dan pengembangan. Memungkinkan pekerja untuk memusatkan perhatian pada keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik-karakteristik yang berdampak terhadap efektivitasnya. Jadi, ketika ada matriks kompetensi, para pekerja itu dia tidak sibuk untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang tidak penting. Dia hanya fokus dengan kompetensi yang sudah disyaratkan oleh perusahaan melalui matriks kompetensi itu. Ya, dan sistem pelatihan juga nanti akan selaras dengan strategi organisasi, otomatis pelatihan jadi efektif, dananya juga hemat, termasuk di dalamnya ketika kita membutuhkan feedback, kan setiap pelatihan itu kan tidak hanya di delivery tapi ada feedback. Nah, feedbacknya itu umpan baliknya berkelanjutan. Jadi kemarin habis pelatihan ini nanti ada tahapan lanjutnya adalah menguasai ini, itu udah jelas ada kurikulumnya gitu ya. Jadi bagi departemen atau departemen HRD khususnya di bidang pelatihan itu bisa menyusun kurikulum yang lebih sistematis. Ini dari pelatihan. Dari sisi yang lain, kinerja. Nah, kalau Bapak Ibu semua pelajari, ya kemarin di buku dan di pelatihan pun saya sampaikan bahwa pelatihan penilaian kinerja tidak hanya menilai kepada hasil kerja atau KPI-nya, tetapi juga proses kerjanya dan kompetensinya. Jadi kompetensi ini Bapak Ibu akan selalu kita update, akan selalu kita nilai, akan selalu kita uji. Sama dengan sertifikasi BNSP, setiap 3 tahun itu harus ada pengujian ulang. Apakah kita yang mendapatkan sertifikasi BNSP itu masih layak, masih kompeten nggak gitu. Nah, ini juga penting gitu ya. Jadi berpengaruh terhadap penilaian kinerja. Jadi, dan ini juga menjadi orang jadi fokus. Kalau penilaian kinerja atau kompetensi ini tidak dimasukkan, diinkludkan kepada penilaian kinerja, dia nanti akan abai kepada pengetahuan-pengetahuan baru. Dan terakhir, dari sisi perencanaan karir dan suksesi. Ya, jadi ketika seseorang yang mungkin punya kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan pada umumnya dan memenuhi standar kompetensi untuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi, maka itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi gitu ya, untuk memegang jabatan-jabatan lain yang lebih tinggi, atau bahkan mungkin untuk dia dirotasikan ke jabatan yang lain atau ke peran-peran yang berbeda dibandingkan dengan yang sekarang sedang dia emban gitu. Jadi sangat memungkinkan dan ujung-ujungnya nanti prestasinya bagus gitu Bapak Ibu sekalian. Ini kurang lebih kenapa kita butuh yang namanya matriks kompetensi itu. Oke, Bapak Ibu, saya coba ngecek dulu di YouTube ya, apakah ada yang mau bertanya atau apa. Nah ini Pak Hardiman, kompetensi berarti keahlian, pengetahuan, perilaku, pengalaman, kompeten, betul Pak ya begitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya terlebih dahulu, bisa secara langsung Pak Fauzan Ferdiansyah, silakan Pak. Open mic, silakan. Silakan Pak Fauzan. Oke, dikunci audionya. Saya lupa di mana ya bukanya ya. Bentar, ini kayaknya lupa saya. Atau boleh di chat dulu Pak, sambil saya coba ini. Bentar, gimana ya cara menghidupkannya? Kok lupa ya, jarang saya pakai. Saya ganti jadi lupa. Silakan Pak.
Kayaknya sudah bisa nih. Bisa, Coach. Sudah bisa, Coach. Oke, silakan. Izin, Coach, saya tanya duluan ya. Boleh, Pak Hengki duluan, boleh. Jadi begini, Coach. Saya pernah melihat, pernah terinformasi di WA ada pelatihan membuat kamus kompetensi di tempat bekerja gitu kan. Sebelum kita menyusun materi kompetensi ini, apa kita perlu bikin kamus kompetensi dulu gitu, Coach? Betul, Pak. Ya, jadi sebelum kita bicara terkait dengan bikin matriks kompetensi, kita masih bisa, kita harus punya kamus kompetensi. Tidak harus bikin, Pak. Ya, kita punya. Nah, salah satu kamus kompetensi itu sudah banyak disusun oleh para ahli, termasuk yang punyanya Spencer and Spencer. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, Spencer and Spencer itu dia membuat sebuah kamus kompetensi dasar atau kamus kompetensi umum yang ini nanti bisa kita pakai. Ada 20 kompetensi dasar menurut Spencer and Spencer. Itu bisa dipakai, Pak. Jadi intinya boleh bikin sendiri, tapi boleh juga kita menggunakan referensi yang sudah ada, Pak. Begitu, Pak Hengki? Berarti memang harus bikin kamus dulu, basicnya harus kamus itu dipelajari dulu, baru kita bikin materi gitu ya. Betul. Harus ada kamus dulu. Ya sebetulnya kita sambil jalan pun bisa, Pak. Jadi sambil jalan kayaknya dari, kan kita kalau bicara kamus kompetensi itu kan berangkatnya dari rencana strategis dan struktur tuh. Nah biasanya tidak langsung sempurna karena proses menyusun kamus kompetensi itu kan proses yang memakan waktu yang cukup lama tuh, Pak. Bisa jadi setahun, 2 tahun tuh belum tentu selesai itu. It's okay. Gitu. Begitu, Pak. Ya. Ini punyanya Pak Fauzan masih terkunci ya. Pak, coba dibuka, di unmute saja, Pak, atau bagaimana? Kayaknya bisa, yang lain juga sepertinya bisa loh. Mic-nya mungkin. Ya. Mic-nya setting aja, setting audio. Di sayanya ya, Pak ya? Pak Supit bisa ya? Ya. Berarti ini setting audionya dari Pak Fauzannya ya, Pak ya? Ya. Ya, silakan Pak Fauzan. Silakan dari yang hadir lewat YouTube juga boleh untuk bertanya. Nah, ini Pak Hardiman di YouTube, di performance appraisal bagaimana kalau ditambah kebutuhan pelatihan, apakah evaluasi kompetensi dimasukkan dalam performance appraisal itu wajib? Ya, apakah evaluasi kompetensi dimasukkan dalam, tidak wajib, Pak, tapi menurut saran saya sebetulnya dalam performance appraisal itu bisa dituliskan. Kenapa begitu? Karena kita menghargai seseorang itu kan tidak hanya menghargai hasil kerja. Kita juga menghargai seseorang itu karena hasil kerjanya, proses kerjanya, attitude selama dia bekerja, dan kompetensi yang dia miliki. Nah, itu kan nanti akan menjadi credit point tersendiri bagi dia. Begitu, Pak. Dan nantinya dari situ justru malah dari performance appraisal itulah kemudian nanti kita bisa mengevaluasi, oh berarti ada kebutuhan pelatihan yang harus dimunculkan. Silakan Pak Ruslianto. Ya, selamat Open malam, mic. Kak. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan, Kang. Kalau saya lihat ini matriks kompetensinya berarti betul-betul kayak semacam sistem profesional ya, Kang ya. Soalnya kalau perusahaan saya udah pernah gitu kan, kita masih meraba-raba semua, Kang. Jadi maksudnya kalau mau pakai skala-skala 1 sampai 5 gitu ya masih banyak sih, saya perlu rombak. Jadi berarti harus butuh memang HRD yang HR yang memang profesional gitu ya, Kang. Terima kasih. Ya, memang begitu Pak. Idealnya adalah kita punya kamus kompetensi, kemudian kita punya matriks kompetensi, tetapi ini jarang dimiliki ya. Kecuali perusahaan-perusahaan yang memang dia sudah besar, sudah mapan, sudah systemize banget, itu pasti ada matriks kompetensi.
Nah, kalau kita tidak pakai materi kompetensi, misalnya katakanlah di dalam job description-nya kita keahlian yang keterampilan dibutuhkan, kemampuan komunikasi, kemampuan misalnya katakanlah menggunakan komputer, itu kan sangat umum sekali. Nah, menggunakan komputer itu mulai dari yang paling basic, ya, mulai basic itu kan menggunakan Office misalkan. Office aja kan kita mungkin tahunya cuma 3, padahal di situ kan Office itu sekarang udah banyak tuh yang harusnya kita kuasai gitu. Nah gitu. Itu dari satu saja Office. Komunikasi pun sama. Komunikasi itu kan sangat luas tuh. Komunikasi seperti apa? Listening skill, komunikasi. Active listening, komunikasi. Kemudian menyampaikan pendapat, komunikasi. Menjual, komunikasi. Public speaking itu juga komunikasi. Nah, public speaking itu juga tadi ada level-levelnya. Jadi kalau kita mau mendetailkan, itu akan sangat lumayan menyita banyak waktu. Nah, kalau tadi Pak Ruslian, apakah saya harus merekrut seorang HR profesional? Balik lagi ke size bisnisnya. Jadi misalkan apakah hari ini saya sudah butuh matriks kompetensi? Juga belum tentu. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai tim kita sudah sangat banyak, kemudian pekerjaannya sudah mulai sangat spesifik, maka otomatis di situ dan setiap orang itu memegang jabatan-jabatan tertentu yang sudah jelas, maka otomatis sebagai pembandingnya kalau ada job description, maka ada job competence yang harus selaras dengan job description-nya itu. Begitu Pak Ruslianto. Makasih Kang. Oke, sama-sama Pak. Oke, mungkin Pak Fauzan bisa boleh sementara ditulis dulu boleh Pak. Sambil Pak Fauzan menulis, kita mungkin lihat juga di. Nah, ada Pak Jumpa nih, Pak Jumpa tumben nih lewatnya YouTube. Mungkin karena sinyal apa ya? Contoh apa saja yang masuk ke dalam soft kompetensi dan apa saja yang masuk ke dalam basic kompetensi. Ini akan kita bahas Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan coba kembali lagi ke slide ya. Kembali lagi ke slide. Oke, sebelum nanti kita bicara apa itu hard, apa itu soft, kita harus pahami dulu. Tadi saya sampaikan bahwa ada job description, ada job kompetensi. Job kompetensi itu, nah, kebagi ke beberapa faktor. Bapak Ibu semua boleh menggunakan istilah yang lain, ya. Tetapi kalau umumnya kita biasanya menggunakan istilah ada yang namanya core competence atau kompetensi inti, kemudian ada yang namanya generic kompetensi, ini kompetensi dasar, ada lagi yang namanya specific technical expertise atau spesifik kompetensi. Jadi kompetensi yang hanya dimiliki oleh jabatan tersebut. Kalau core kompetensi adalah kompetensi inti, itu biasanya dihubungkan dengan nilai-nilai perusahaan. Jadi misalnya kalau perusahaan kita ada punya nilai mengutamakan konsumen, nah gitu. Maka nilai konsumen adalah yang utama, maka di situ semua orang harus memiliki kompetensi melayani, misalnya begitu. Maka itulah, dan itu sangat core, sangat intinya inti, core of the core, gitu. Sangat utama, itu kita sebut sebagai core kompetensi. Kalau generic kompetensi, Bapak Ibu, adalah kompetensi yang sifatnya umum, rata-rata, ya, dimiliki oleh semua orang, tapi tidak harus mahir banget, gitu. Itu kita sebut sebagai generic kompetensi. Ya kayak tadi misalnya menggunakan komputer, ya, itu adalah masuk ke dalam generic kompetensi. Nah, kalau spesifik kompetensi, ya kalau seorang driver, kan tidak semua orang harus bisa membawa kendaraan bermotor, baik roda 2 ataupun roda 4. Kan? Nah, maka itu bisa dimasukkan ke dalam kriteria technical expertise. Gitu.
Ya, jadi kelihatannya sederhana, tapi itu bisa masuk ke dalam technical expertise gitu. Nah, sekarang supaya kita memahami Bapak Ibu, bagaimana sih cara membandingkan atau mengelompokkan antara core kompetensi, generic kompetensi dengan spesifik kompetensi itu? Oke, ini ada beberapa pertanyaan dulu ya, saya coba. Pak Ruslianto, kalau kaitannya dengan salary HR, sebetulnya tiap daerah berbeda-beda, Pak. Tiap daerah berbeda-beda, kemudian size perusahaannya berbeda-beda. Ada HRD itu kan di level personalia ada di level manajer ada, tapi ada juga di level direktur. Nah, ini tergantung kepada seperti apa desain perusahaannya gitu. Jadi tidak ada kalimat kalau kita bicara idealnya berapa sih, sepertinya sangat relatif, Pak. Pak Wasim, praktisi HR sekarang wajib sertifikasi BNSP. Bisa dicari yang memiliki sertifikasi BNSP, biasanya punya kemampuan. Lihat juga sertifikasi trainingnya juga. Nah, ini menarik nih. Jadi ingat ya, Pak Wasim, terima kasih. Jadi betul ya, di pemerintah kita sekarang tuh sudah punya yang namanya SKKNI, standar, lupa namanya ya, pokoknya standar kompetensi nasional, Bapak Ibu. Nah, ini memang training atau sertifikasi BNSP. Kualifikasi. Apa, Pak? Standar kualifikasi kompetensi Standar nasional. kualifikasi kompetensi Kompetensi nasional nasional. Indonesia. Oke. Ya. Nah itu ya. Jadi makasih Pak Supit. Jadi sudah ada standarnya. Nah itu di SKKN ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Itu kalau diunduh insya Allah ada. Gitu ya. Itu sebetulnya contoh dari apa tuh kompetensi-kompetensi tersebut. Gitu ya. Oke, kemudian tim baru belasan berarti ke Balai Tenaga Kerja. Kalau untuk ya HR sebetulnya bisa dengan rekrutmen biasa bisa sih Pak, gitu ya. Oke. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu, kadang-kadang mereka yang tersertifikat, harusnya kan sertifikasi itu kan adalah menunjukkan kompetensi seseorang ya, tapi dalam faktanya ternyata memang tidak semua yang bersertifikasi BNSP pun kompeten, masalahnya kalau sekarang. Padahal sebetulnya struktur standar kompetensinya itu bagus, gitu. Itu sangat bagus karena memang mengacu kepada standar kompetensi internasional sebetulnya. Jadi bisa mengambil dari SKKNI tadi. Oke, gitu ya. Jadi saya balik lagi. Kompetensi itu ada core, ada generik, ada spesifik. Nah, Bapak Ibu, jadi ini penting. Kita paling tidak, meskipun tidak selalu begini, ya ada sebagian yang misalkan kompetensi itu cuma dibagi dua, hard competence dengan soft competence, it's okay. Atau di sini ada core competence, generic competence, atau specific competence, boleh. Atau ada lagi yang namanya core competence, kemudian kompetensi umum dan kompetensi khusus, intinya sama, gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas karena di dalam di contoh yang ada di bonus Bapak Ibu, saya mengambilnya pakai yang 3 ini, core competence, generic competence, dan specific technical expertise. Nah, untuk menjawab itu Bapak Ibu, mungkin kita perlu begini, nanti Bapak Ibu semua bayangin aja. Ya, dari sekian banyak pilihan yang sudah tersedia di bagian sebelumnya, berarti maksudnya di kamus kompetensi itu. Nah, oke, mungkin saya perlu nunjukin dulu kamus kompetensinya ya, yang tadi ditanyakan juga sama Pak Hengki. Sebentar. Jadi kamus kompetensi juga sudah ada juga di bonus. Nah, ini ada beberapa contoh kampus kompetensi. Ini banyak sekali di sini. Nah, ini yang saya sebut dengan 20 kompetensi standar punyanya Spencer and Spencer, Pak. Nah, ini. Dorongan berprestasi, orientasi pelayanan,
pengarahan, fleksibilitas, sampai kepada komitmen organisasi orientasi strategis. Kita lihat. Nah, dorongan berprestasi ada definisinya. Nah, dari definisi ini, di sini kan achievement, dorongan berprestasi atau achievement disingkat ACH. Ini ada tingkat kedalaman perilakunya. Nah, inilah sebenarnya tingkat level kompetensinya. Satu, berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Baru berusaha, itu sudah punya achievement. Kemudian menetapkan standar prestasi yang ingin dicapai, ini berarti di atasnya lagi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja, atasnya lagi. Yang keempat, menetapkan dan mencapai sasaran yang menantang. Kalau tadi meningkatkan kinerja, ini udah menetapkan dan bisa dicapai. Kemudian ada lagi level 6-nya, mengambil keputusan, bertindak berdasarkan analisa manfaat biaya, cost benefit analysis, ini level 5-nya. Kalau di sini Spencer itu sampai level 6. Untuk satu kompetensi dorongan berprestasi. Ya, nanti Bapak Ibu semua bisa menggunakan ini, atau tadi bisa menggunakan SKKNI, atau juga ya di sini juga masih ada beberapa yang coba kita lihat. Ya, misalnya nah, ini misalnya ada kamus kompetensi bidang soft skill. Misalnya kita buka kamus kompetensi soft skill. Nah, soft skill, dia ada pertanyaan, apa sih bedanya hard skill dan soft skill? Jadi kalau hard skill adalah sesuatu yang bisa dipraktekkan, itu soft skill. Ke hard skill ya, artinya keterampilannya lebih kepada physical. Kalau hard skill itu, kalau soft skill tidak selalu hal yang sifatnya physical, gitu. Jadi misalnya kalau saya ambil contoh, seorang pemain bola itu dia punya hard skill dan soft skill. Hard skill-nya adalah menendang, menstop bola, heading, itu adalah hard skill-nya. Soft skill-nya apa? Soft skill-nya adalah komunikasi, bekerja sama. Nah, itu soft skill-nya, itu contohnya begitu. Nah, ini juga contoh yang lain dari kamus kompetensi dari sisi soft skill untuk level manajerial. Misalnya keputusan strategik, di sini dibuat levelnya 5 level. Perencanaan levelnya 1 sampai 5. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi matriks-matriks kompetensi ini silahkan dipakai, sekaligus juga dijadikan sebagai referensi bagi kita untuk menyusun matriks kompetensi kita. Oke, itu kurang lebihnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan coba kembalikan lagi ke slide kita. Nah, kalau kita sudah punya matriks kompetensinya, dan itu sudah punya kamus kompetensinya, nah kemudian kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk memudahkan kita menyusun matriks kompetensi ya. Nah, pertama, Bapak Ibu, mana yang paling utama? Nah, kan matriks kompetensi itu kan banyak sekali tuh. Ya, banyak sekali. Bisa jadi puluhan, belasan, puluhan, bahkan mungkin ratusan kalau dikumpulin semua. Dan semuanya bagus gitu. Tapi kan kita bukan mencari bagus, bukan mencari ideal, tapi yang paling tepat untuk sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, kan begitu. Nah, jadi cukup Bapak Ibu semua tulis aja gitu. Mana menurut Bapak Ibu semua 5 hal yang paling utama yang dimiliki oleh seluruh karyawan di dalam organisasi kita. 5 saja. Baik itu hard skill ataupun soft skill. 5 hal yang paling utama. Dari sekian banyak tuh 5. Nanti masukkan 5. Kemudian yang kedua, ini contoh bagaimana saya menyusun matriks kompetensi. Yang kedua, di antara yang utama, cari lagi mana 5 yang paling penting. Dari sekian banyak pilihan yang sudah tersedia di bagian sebelumnya, maksudnya di kamus kompetensi, mana yang menurut Bapak Ibu semua 5 hal yang paling penting perlu dimiliki oleh segenap orang di dalam organisasi kita. Tadi yang utama, ini penting. Gitu ya. Gitu. Nah, tapi kita perlu menetapkan dulu untuk jabatan apa dulu gitu. Nah, kemudian yang ketiga,
mana yang paling Anda butuhkan. Dari sekian banyak pilihan yang sudah tersedia di bagian sebelumnya, mana yang menurut Anda 5 yang paling Anda butuhkan dalam bisnis sesuai dengan jenis organisasi. Jadi kalau tadi yang utama dan penting, ini yang menurut kita penting. Kemudian yang keempat, mana yang paling tim butuhkan. Ya, dari sekian banyak pilihan yang sudah tersedia di bagian sebelumnya, mana yang menurut kita 5 hal yang paling dibutuhkan oleh tim Anda. Gitu. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, dari situ pasti kita akan ketemu irisan begini nih. Kan tadi ada warna-warni ya, ada warna biru, merah, kuning, hijau. Tuh nanti akan ketemu irisan tuh. Nah, irisan ini yang saya jadikan ungu, ini kita bisa jadikan sebagai core kompetensi. Oh, maaf, kebalik. Jadi yang atas ini kita sebut sebagai generic kompetensi, Pak Ibu. Kita rubah dulu. Kita sebut sebagai generic kompetensi. Sebentar. Tukar ini. Dan satu lagi kita sebut sebagai core kompetensi. Nah, gitu ya. Jadi ya, nah ini kita sebut sebagai generic kompetensi. Pertemuan antara 4-nya adalah kita sebut sebagai core kompetensinya. Gitu. Nah, itulah kurang lebih mungkin sedikit tentang bagaimana cara kita menyusun generic kompetensi dan core kompetensi. Nah, mungkin ada pertanyaan, terus kalau begitu yang spesifik tadi gimana? Karena spesifik itu kan langsung menyentuh kepada pekerjaan, jadi Bapak Ibu semua tidak harus dibanding-bandingkan. Ya, cukup diambil mana yang untuk mengerjakan pekerjaan itu, misalnya gitu ya. Nah, kira-kira kita butuh seseorang tuh harus punya keahlian mengerjakan apa, misalkan begitu. Oke, begitu Bapak Ibu. Saya akan coba menjawab lagi beberapa pertanyaan. Dalam menilai seluruh kompetensi ini dalam internal sebuah perusahaan, apakah ada standar sendiri bagi penilai kompetensi ini? Ya, yang pasti tentu saja adalah orang HR. Jadi mungkin kita perlu untuk membuat sekali lagi tim, Pak. Tim perumus matriks kompetensi ini. Ya, tim perumus yang tentu saja mereka adalah orang-orang terpilih ya, mulai dari mungkin unsur pimpinan puncak, kemudian unsur HRD tentu saja, HRD pun mungkin manajer HRD-nya, dan termasuk di dalamnya adalah para manajer menengah dan mungkin beberapa orang pelaksana yang kita anggap senior atau punya pengalaman, Pak, gitu ya. Kurang lebih Pak Ajus Suwardana. Jadi cara memilihnya kurang lebih begitu. Nah, seberapa perusahaan itu jelas mereka punya tim ya, punya tim yang memang punya tim ad hoc atau punya kepanitiaan yang itu nanti setelah matriks kompetensi itu selesai dibuat ya dibubarkan. Itu sangat memungkinkan. Kemudian Pak Robert Panjaitan, untuk memastikan skornya itu apakah perlu dilakukan tes tertulis atau bagaimana cara menilainya? Jadi Pak Robert, untuk membuat skor kompetensi ini kita belum melihat kepada personalnya. Jadi kita tidak bisa melakukan tes tertulisnya. Ya, ketika kita membuat ya Pak ya, lebih kepada justru ini dijadikan sebagai patokan pada saat nanti. Jadi setelah kita ada kamus kompetensi, dibuatlah matriks kompetensi. Nah, matriks kompetensi ini dijadikan sebagai patokan menilai. Karena kalau menilai hasil kerja kan jelas tuh ada angka-angkanya, KPI-nya berapa persen.
kan gitu. Tapi kalau menilai kompetensi seseorang itu tidak bisa, harus dinilai dengan membuat ukuran dulu. Satu, coba lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya masuk ke kategori 1, 2, 3, 4, atau 5. Oh, 2 misalnya. Misalkan saya seorang teller di bank. Kemampuan komunikasi saya harusnya 4. Ya, karena saya harus punya kemampuan komunikasi persuasif, bahkan membujuk membujuk calon nasabah untuk menjadi atau membeli produk kita, misalkan begitu. Itu kan harus ada level 4. Nah, ketika kita lihat sebagai seorang atasan, kok dia kayaknya baru sampai level 2 deh atau level 1, jelasin. Berarti itu gap, Pak. Capaiannya 1, targetnya 4. Nah, maka dari 1 ke 4 ini di situ pasti ada feedback. Feedbacknya apa? Berikan pelatihan. Nah, kalau sudah dilatih kemudian tidak ada progres, bisa jadi dia nggak cocok di situ. Nah, kemudian nanti rekomendasinya dipindahkan, di rolling ke bagian back office. Jadi begitu, Pak. Kurang lebihnya, ya, Pak Robert Panjaitan. Yang lain silakan. Oke, sama-sama, Pak. Kita coba tengok juga yang di YouTube. Wow, banyak sekali nih. Oke, kemudian Pak Nazif Hasyanah, perusahaan yang sudah lama berdiri dengan standar rekrutmen orang terdekat belum memulai go public di saat ini akan mengadakan rekrutmen. Apakah seorang HR menentukan standar yang sudah ada atau membuat standar? Ya, Pak. Jadi salah satu dari pekerjaan HRD itu adalah, kan ada 4 peran ke HRD-an ya. Strategic partner, berarti ikut menyusun, terlibat dalam rencana strategis perusahaan. Employee champion, berarti menyiapkan karyawan employee yang champion. Salah satunya adalah dengan membuat matriks kompetensi dan memberikan pelatihan supaya sesuai dengan matriks itu. Administratif dan agent of change. Ya, jadi agent of change adalah tentang bagaimana dia melatih seseorang supaya orang itu berubah menjadi lebih baik, gitu ya. Boleh dijelaskan jenis kompetensi, perbedaannya dan fungsi dari masing-masing jenisnya tersebut. Oke, tadi mungkin ini sudah terjawab dengan contoh matriks kompetensi yang saya munculkan ya. Jadi kompetensi itu sangat banyak. Nanti Bapak Ibu semua bisa melihat beberapa contohnya. Ya, yang lain-lain sebetulnya sudah. Adakah riset jumlah soft dan hard yang ideal? Nah, Bapak Ibu, bicara jumlah ideal atau tidak, itu sebetulnya tidak ada riset ya. Karena tiap perusahaan kan membutuhkan kompetensi yang berbeda-beda. Jadi bayangan kita sebetulnya bukan kepada benchmark dengan perusahaan lain, tapi justru malah dengan bisnis model yang kita punya atau strategi plan kita lah paling tidak. Jadi misalnya kalau kita punya strategic plan begini, kira-kira supaya strategic plan itu tercapai, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh karyawan kita di level setiap jenjang level jabatan itu, gitu ya. Jadi kalaupun toh kita melakukan benchmark dengan perusahaan lain, itu hanya sebatas informasi saja, tapi tidak harus dijadikan sebagai patokan. Oh, dia tuh punya keterampilannya begitu. Ya karena mereka mungkin bisnis modelnya mengharuskan seseorang punya keterampilan itu, gitu. Nah kalau kita bisa, kita harusnya punya kekhasan sendiri, gitu ya. Nah kenapa scoring kompetensi terdiri 5 level? Boleh nggak 6? Boleh, tetapi harus standar. Jadi misalnya kalau kita menggunakan prinsip 3 level kompetensi, ya berarti 3 semua. Jadi kalau 5, 5 semua. Kalau 8, 8 semua, gitu. Itu supaya nanti konsisten dalam penetapan skornya. Mana yang utama, mana yang penting? Bedanya apa? Jadi kalau yang utama itu kan tadi ada core competence, ya ada yang namanya generic kompetensi. Tergantung kepada persepsi dulu ya. Jadi kalau misalkan yang di Bandung adalah yang dimaksud dengan core itu biasanya menjadi
karakteristik atau kompetensi keseluruhan karyawan, tidak terkecuali siapapun. Itu kalau kita bicaranya core kompetensi. Makanya tadi saya sampaikan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan atau budaya perusahaan. Kalau budaya perusahaannya adalah budaya melayani, maka untuk punya budaya melayani itu kira-kira semua karyawan kita harus punya kompetensi apa ya? Itu kita sebut sebagai core kompetensi. Nah, tapi kalau generic kompetensi adalah kompetensi yang itu sifatnya umum. Nah, kalau sudah sifatnya umum kan berarti kan bisa saja levelnya tinggi, bisa saja levelnya rendah. Tapi atau bisa saja tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, kalau kompetensi yang tadi spesifik itu sudah pasti karena itu sangat berhubungan dengan pekerjaannya gitu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Izin bertanya, Coach. Ya, silakan. Baik. Jadi mohon konfirmasi ya, Coach. Ya. Saya mau confirm ini. Jadi gini, core kompetensi generik dan spesifik. Nah, berarti misal, ini saya nih saya ikut program ini, Coach. Program yang bimbingan yang 100 hari itu. Yang hyper team. Iya. Ya. Nah, ini kan saya sekarang nih posisinya sedang artinya ekspansi bisnis lah, mulai bisnis baru lah di bidang apa namanya IT. Nah, jadi tetapi saya belum begitu tahu orang-orang yang saya akan rekrut di bidang ini. Nah, tetapi dari yang dijelaskan oleh Kang Rian barusan, bahwa core kompetensi itu berarti sesuai dengan nilai budaya dari kita punya perusahaan, value-nya perusahaan kita gitu ya. Misal, saat ini saya itu value yang kami bangun adalah berkontribusi dan membantu. Nah, berarti orang-orang yang akan kita rekrut, core kompetensinya itu orang-orang yang ibaratnya punya sisi humanis, kemudian lebih komunikasinya komunikatif, lebih betul, kreatif, kemudian orang-orang yang senang membantu gitu ya. Iya. Nah, itu core kompetensi. Nah, kemudian untuk yang kedua yang generik karena saya adalah karena saya adalah perusahaan yang mau mengembangkan ke IT lah ya, shifting apa namanya digitalize, membuat LMS nih, Coach. Nah, berarti spesifik orang-orang yang generic kompetensi yang saya akan rekrut adalah orang-orang yang mengerti dengan email, mengerti dengan dunia internet gitulah ibaratnya gitu, mengerti dengan digitalisasi, komputer, seperti itu ya. Iya, betul. Barulah di spesifik di expertise tadi itu yang jago IT ya memang dia programmer, yang jago desain ya dia seorang desain grafis atau yang jago buat video ya, yang memang bisa editor, bisa video, seperti itu ya, Coach? Betul. Nah, ya itu contohnya sangat spesifik tuh. Jadi kalau kita sudah keterampilan yang teknis, berarti kompetensi teknis adalah kompetensi yang memang terkait dengan pekerjaannya itu. Kalau saya seringkali membandingkan sebuah merek kendaraan ya. Sebuah merek kendaraan, ketika sebuah merek kendaraan itu adalah mewah, merek apapun, misalkan yang diusung adalah sebuah kemewahan, sporty, itu semuanya adalah value, nilai. Misalnya, atau kokoh, kan gitu. Kan kendaraan itu kan bisa kelihatan tuh. Ada kendaraan yang mewah, ada yang sporty, ada yang kokoh misalnya. Kalau kokoh itu ya berarti kan kuat, dia biasanya mungkin untuk off-road dan lain sebagainya. Maka sebetulnya itu adalah sebuah value. Nah, maka ketika sebuah kendaraan itu adalah kendaraan yang dengan value kokoh,
maka semua spare part yang ada dalam perusahaan tersebut berarti di jabatannya itu bukan spare part. Semua spare part yang ada dalam kendaraan itu harus menunjukkan kekokohannya. Setir bentuknya seperti apa, ban harus seperti apa, bodi harus seperti apa, ketebalan platnya harus seperti apa. Itu semuanya kokoh. Itu adalah core kompetensinya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang spesifik tadi misalnya setiap peran di dalam kendaraan tersebut itu kan punya peran masing-masing. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai spesifik. Itu contoh yang lain di Bapak Ibu sekalian. Oke, ada lagi? Sepertinya ya memang bedah ini tidak bisa artinya mungkin baru sampai ke bedah pemahaman. Ya, it's okay karena kita memang saya tidak mengajarkan keterampilan di HR Talk ini, lebih kepada bagaimana kita memahami kenapa sih kita itu harus ada matriks kompetensi di dalam organisasi kita. Ya karena memang organisasi kita harus menunjukkan sebuah karakteristik, ada value yang ingin kita usung, ada rencana strategis yang ingin kita capai, ada pekerjaan-pekerjaan spesifik yang harus dilakukan oleh setiap orang. Maka di situ kita harus punya yang namanya matriks kompetensi. Nah, matriks kompetensi itu caranya bagaimana adalah dengan cara memilah dulu mana yang core kompetensi, generic kompetensi, dan kompetensi yang spesifik. Bapak Ibu semua di tool 1, ini sudah ada beberapa contoh yang Bapak Ibu semua bisa gunakan ya sebagai ya senjata lah kalau saya bilang begitu untuk memudahkan Bapak Ibu semua menyusun matriks kompetensi bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya perlu sampaikan memang menyusun matriks kompetensi itu bukan sesuatu yang harus ideal seperti yang dicontohkan di tools 1 yang Bapak Ibu semua dapatkan, tetapi setidaknya ini menjadi gambaran masa depan organisasi kita. Kita bisa mulai dengan misalkan 3 kompetensi inti, 5 kompetensi generik, dan mungkin 5 kompetensi spesifiknya. It's okay, itu pun nggak jadi masalah. Kemudian dalam hal menetapkan levelnya, mau berapa level, 3 level, 4 level, 5 level, itu juga it's okay. Ya, nanti Bapak Ibu semua silahkan dibongkar-bongkar saja toolsnya. Saya memang tidak membuka semua tools satu persatu, tetapi prinsip dasarnya Bapak Ibu semua sudah punya semua ya. Jadi nanti mungkin akan sangat mudah bagi Bapak Ibu sekalian untuk membuat standar kompetensi. Nah, Bapak Ibu, terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah di tools itu juga dilampirkan kompetensi assessment guidance. Jadi ini untuk petunjuk pelaksanaan penilaian kompetensi. Nah, ini kita susun. Nah, jadi di sini termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita, misalnya ini sampai kompetensi apa itu, model-modelnya seperti apa. Kalau perlu kita ada bikin tim, ada interview dan lain sebagainya, itu juga bisa digunakan. Itu satu. Kemudian Bapak Ibu ada lagi yang lain. Saya lupa yang mana ya. Bentar, ini karena sangat banyak jadi saya juga lupa. Contoh kamus. Nah, ini misalnya ini juga ada contoh kamus kompetensi, Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya jelaskan sebetulnya adalah ini yang kita sebut dengan contoh misalnya hasil akhirnya. Jadi misalnya penjelasannya nih, salah satu ini masuk ke dalam apa? Core, generic atau spesifik. Accountability, definisinya apa, perilaku kuncinya apa, skala penilaiannya apa. Jadi dengan adanya matriks kompetensi semacam ini bisa dijadikan sebagai alat untuk
contekan dalam melakukan penilaian kompetensi seseorang nantinya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Yanda Eka. Baik, Silakan Pak. ya Coach, ini saya izin bertanya lagi nih. Jadi kan nanti di pendampingan itu berarti ada lebih banyak praktek ya Coach? Di high performance team ya? Iya, high performance team. Iya. Karena jadi ini maksudnya karena baru saya mau merekrut tim yang saya juga belum tahu nih. Wah, belum tahu nih. Kira-kira saya mau taruh matriksnya seperti apa ya? Gitu kan. Nah, berarti kalau saya dalam keadaan seperti ini, berarti untuk awal itu kita memahami aja dulu ya, memahami bahwa ke depannya perusahaan yang akan kita bangun itu akan punya seperti ini. Untuk saat ini kebutuhan kita dulu nih apa dulu nih gitu ya Coach. Betul. Cara ininya berarti ini maksudnya bukan sesuatu yang wajib saat ini kita kerjakan, tetapi kita kerjakan nanti saat udah butuh gitu ya. Iya. Namun ini maksud dari Kang Rian yang saya tangkap adalah, mohon dikoreksi Kang, berarti kita memahami dulu bahwa kalau kita mau mempunyai perusahaan yang bagus, yang bertumbuh, paling tidak dasar dari orang-orang yang akan kita pekerja, orang-orang yang akan membantu kita dalam tim adalah orang-orang yang sudah kita persiapkan gitu ya Coach, begitu maksudnya ya? Betul. Baik, jadi paling tidak blueprint-nya kita udah dapat dulu. Iya. Siap. Blueprint-nya kita udah dapat dulu, tetapi kita tidak harus semuanya sempurna pada awalnya. Tapi kita nanti bicaranya prioritas. Saya yakin mungkin Bapak Ibu semua yang hari ini hadir, mungkin sebagian, bisa jadi sebagian besar belum membutuhkan matriks kompetensi ini, mungkin. Ya, tetapi paling tidak Bapak Ibu semua punya dulu, karena di kelas saya pun, di kelas HRM, di HR Mastery yang offline, di buku pun, saya tidak terlalu menjelaskan hal yang sifatnya rumit dulu gitu, karena kalau dijelaskan rumit itu buku bisa tebalnya mungkin berapa jilid tuh, jadi nggak bakalan selesai. Makanya sudah, yang penting mana yang prioritas aja dulu. Nah, itulah kenapa saya merasa kayaknya perlu deh kita mulai bedah HRM Tools, karena mungkin pembaca bukunya juga sudah semakin beragam. Saya yakin ada yang baca buku itu, ketika baca buku HRM itu ada yang bilang, waduh ini kok pusing banget gitu, padahal itu buku yang sederhana. Atau ada sebaliknya yang bilang ini buku terlalu sederhana gitu. Karena memang bisa jadi tantangan HR manajemen di dalam setiap organisasi beda-beda. Sehingga saya juga mencoba untuk menyampaikan berdasarkan kepada ya sesuai dengan porsi kebutuhannya lah. Nah, memang HRM Talk ini agak lebih serius, tidak pernah menyampaikan ini di forum-forum kelas, karena memang kalau dibahas pun akan sangat berat untuk disampaikan, tetapi ya ini tetap harus disampaikan karena ini bisa menjadi sebuah referensi, bukan untuk sekarang, tetapi paling tidak saat ini kita aware, kita tahu bahwa oh iya sekarang ini ternyata sampai sana toh gitu, aware dulu, terus paling tidak kita jadi tahu, atau paling enggak kita punya motivasi. Nah, dan kita nanti mulai mempraktekkan pelan-pelan sehingga HR manajemen yang ada dalam organisasi kita sudah semakin sempurna dan semakin membaik hari demi hari. Terakhir Coach, sorry Coach. Ya, silakan. Berarti, nah ini kan maksudnya dalam tahapan kita memahami bahwa fondasi bisnis yang akan kita bangun adalah seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menentukan kebutuhan apa sih yang awal yang kita butuhkan itu, gimana tuh menentukan itu Coach? Menentukan, oke, saya akan merekrut orang-orang yang ini dulu deh. Nah, itu gimana tuh Coach? Ya, jadi kalau kita berangkat dari basic ya, bagaimana sih kita memulai bisnis itu kan berangkat dari pasti saya sebut dengan istilah itu reason for being, grand mission kan? Iya. Ada rencana besar yang ingin saya capai nanti, tapi nggak tahu
stepnya seperti apa kan gitu. Nah, kemudian kita geser ke sekarang. Sekarang itu berarti paling nggak kita bisa bayangin 5 tahun ke depan saya tuh pengen jadi apa. Itu kita sebut dengan istilah visi misi kan. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih pendek lagi, itu ada yang namanya bisnis model. Mungkin bisa menggunakan bisnis model Canvas atau apalah gitu ya, yang itu bicara terkait bisnis plan jangka pendeknya atau jangka menengah kita sebut. Nah, dari situ nanti kita mulai bisa membuat struktur organisasi sederhana. Berarti saya butuh orang ini, orang ini, orang ini. Ya sudah, sesederhana itu. Nah, high performance team besok sebetulnya ini tepat untuk kita yang mungkin startup tapi bukan baru memulai, tapi kita sudah mulai jalan dan mulai membangun tim. Nah, gitu. Jadi mulai membangun tim dan ingin mulai memposisikan tim ke dalam sebuah track system yang benar. Nah, nanti habis hyper team itu idealnya adalah mulai mempelajari HR mastery-nya. Tidak harus kita, tapi harusnya sudah ada orang HR yang bisa kita tempatkan di situ. Nah, kalau sekarang kan ini kita baru start nih di hyper team itu sebetulnya tidak terlalu banyak bicara terkait dengan pengelolaan SDM secara penuh mulai dari rekrutmen dan segala macam. Ya pokoknya ada dulu aja nanti, karena memang inti yang kalau kita bicara prioritas kebutuhan HRD bagi di awal itu adalah gimana caranya supaya orang-orang yang ada tuh perform dulu. Tujuannya ke situ aja dulu. Isi. Makanya di hyper team saya bicaranya 3 hal saja. Satu adalah lingkungan, berarti di situ bicara kepemimpinan, bicara nilai-nilai, bicara visi. Kemudian saya bicara tentang masalah tim, development, bicara kolaborasi, komitmen, komunikasi. Kemudian di endingnya kita bicara tentang perencanaan kinerja, bimbingan kinerja, evaluasi kinerja. Jadi area HRD-nya cuma 3 itu aja, kinerja. Gitu. Nanti setelah itu sudah mulai bertumbuh, orang semakin banyak, kita merekrut semakin banyak karena mungkin customer kita merespons bisnis kita. Disitulah kita mulai punya tantangan yang lain. HR manajemen. Begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Hari pertama yang luar biasa. Insya Allah di Senin depan kita akan berjumpa lagi ya di tools kita yang lain. Saya berharap hari ini Bapak Ibu semua bisa mulai merasakan kontraksi gitu ya. Saya kira mungkin ini bagus bagi kita semua, dan saya kira tidak masalah meskipun kita belum butuh, tapi kita pelajari dari sekarang. Next time kita di Senin depan mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk bisa terus-menerus sharing ilmu kepada Bapak sekalian. Dan ya saya selalu berpikir bahwa semakin saya sering ilmu akan semakin banyak case yang Bapak Ibu semua tanyakan dan akan semakin banyak ide-ide yang juga bermunculan, sehingga kita menjadi semakin banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti biasa kurang lama ya. Kalau kita sampai puas nanti saya takutnya besok kita malah kekenyangan ya. Jadi mendingan kita makan secukupnya dulu hari ini. Jadi mungkin acara ini mudah-mudahan adalah acara yang selalu kita tunggu. Dan kalau Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, mungkin bisa ditanyakan di pertemuan kita berikutnya. Satu pengumuman dari kami Bapak Ibu, insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada kelas high performance team. Ini bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin mau ikut, kami persilahkan ya. High performance team adalah sebuah kelas yang ini kelas angkatan ketiga ya. Nah ini jadi program 100 hari ini sebetulnya bukan pelatihan, lebih kepada pendampingan. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah punya tim, tapi mungkin tim itu tidak terlalu produktif atau tidak terlalu perform, nah jangan salahkan timnya, tapi bisa jadi mungkin ada ekosistem atau habitatnya yang kurang tepat, sehingga yang harus kita perbaiki adalah internalnya dulu, kita dan organisasinya. Baru setelah itu mereka akan bisa bertumbuh dengan baik. Gitu ya. Jadi daripada kita nanti mengganti-ganti orang, tetapi karena
tempatnya. Kalau kita bicara tanaman itu kenapa sih nggak berbuah, nggak tumbuh? Jangan-jangan sebetulnya yang salah bukan tanamannya, tapi karena tanahnya itu yang nggak gembur, nggak subur dan segala macam. Maka yang harus kita lakukan adalah kita perbaiki dulu lingkungannya. Nah, di situ. Nah, kalau hari ini tertera ada tulisan 990.000, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu semua klik di daftar kelas, di situ sebetulnya harganya separuh dari harga yang tertera itu. Ya, ini saya sebagai menginformasikan saja. Mau ikut silakan, kalau tidak juga, kalau memang belum merasa membutuhkan juga tidak jadi masalah. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu semua perjumpaan kita hari ini. YouTube insya Allah akan selalu bisa diakses. Jadi paling nanti akan ada ditutup dulu beberapa waktu untuk biasanya ada editing, ada dikasih cover dan lain sebagainya. Tapi mungkin 1 atau 2 hari ke depan sudah bisa kembali diakses. Terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di hari Senin mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.